Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi. Bukan oleh Aibtu Rudi. Tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah, dan juga aku doakan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai kasus Vina yang carut marut ini ya, nggak selesai-selesai, nggak terungkap-ungkap. Nah, Pak Ugrosena pun menanggapi ya, juga mempunyai pandangan tentang kasus ini. Jadi Pak Ugrosena ini bahkan menyatakan ini adalah kesalahan fatal ada di Ibtu Rudiana. Kenapa? Yaitu Ibtu Rudiana ini membuat laporan. Bahkan dia kan polisi. Seharusnya yang membuat laporan polisi itu adalah polisi yang mendatangi TKP pertama kali. Sedangkan ini Ibtu Rudiana membuat laporan 4 hari setelah kejadian. Nah, ini menurut Pak Ugrosena ini adalah sesuatu yang fatal. Langsung aja kita ke videonya. Nah, ini pendidikan kepada masyarakat juga. Ya. Kan saya pernah di Propam, pernah penyidik juga pernah. Jadi gini, laporan polisi itu ada 2. Model A dan model B. Model A itu yang dilakukan oleh polisi pada saat mendatangi TKP, seperti kasus Vina dan Egi. Seharusnya laporan polisi dibuat oleh petugas yang mendatangi TKP pertama kali melihat korban. Bukan oleh Aibtu Rudi, yang dibuat tanggal 31, 4 hari setelah kejadian. Itu yang fatal. Supaya masyarakat tahu. Jadi kalau laporan model B itu dibuat oleh masyarakat yang mengadu kepada polisi, berbeda ya. Nah, ini ditemukan nggak? Berarti ada hal baru yang ditemukan, laporan polisi sudah salah. Kemudian substansi atau materi laporan polisi kita baca. Aibtu Rudi seolah melihat suatu peristiwa kejadian yang dia lihat dengan matanya sendiri. Dari mana dapat peristiwa itu? Berarti kan dia mengarang cerita sendiri. Nah, rekayasa di sini udah sangat jelas. Kalau saya masih Kadipropam, saya periksa habis. Seperti itu. Ketika pertama kali Anda menyimpulkan atau Anda berkesimpulan, berasumsi bahwa ini merupakan rekayasa, dari mana kecurigaan itu berawal? Pertama, laporan polisi tidak dibuat oleh petugas yang datang ke TKP pertama kali. Ketika pertama kali kasus ini diungkap, yang terjadi adalah kecelakaan. Ya. Dari situ Anda tidak menangkap ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dari situ Anda tidak menangkap bahwa ini sebenarnya mengarah kepada kecelakaan? Kalau kecelakaan sekarang, polisi yang membuat laporan kecelakaan dilanjutkan atau enggak? Satu Polres, satu Polresta melihat 2 mayat atau 2 tubuh manusia, yang satu meninggal, satu belum meninggal, yang satu melihat kecelakaan, yang satu pembunuhan. Ini ada apa nih? Kan sama-sama lulusan pembentukan Polri, sama-sama sekolahnya sama-sama. Masa melihat 2 mayat seperti ini bisa satu laka lantas, satu ini? Saya belum melihat proses kecelakaan lalu lintas, makanya saya tidak berani berandai-andai ini kecelakaan lalu lintas. Kalau nanti terbukti kecelakaan lalu lintas, ya silakan. Berarti memang tidak ada pembunuhan. Tapi kalau sebelum ada berkas yang dinyatakan kecelakaan lalu lintas tunggal, ya saya mau mengatakan seperti saya tidak berani. Kenapa tidak berani, Pak? Ya faktanya belum dimunculkan. Harusnya kalau kecelakaan lalu lintas tunggal ditemukan, kemudian kalau nggak ada kesengajaan dari pelaku lain, ya SP3 tidak maju sidang kan gitu. Meskipun kemudian kalau kita dengar pernyataan saksi ketika pengadilan 2016 silam, itu semuanya berkesesuaian. Keterangan dari para saksi yang dipanggil, yang diarahkan oleh bicara. Kalau sekarang kita tetap menunggu seperti apa nanti putusan dari majelis hakim. Tapi ketika kasus ini seolah direkayasa atau skenario oleh Ibtu Rudiana, itu kan kesaksian dari para saksi-saksi, dari para pelaku, itu kan berkesesuaian, Pak. Iya, keterangan saksi, mau 10 saksi, mau 1000 saksi nilainya sama. Dan keterangan saksi adalah keterangan saksi yang dipakai di dalam sidang pengadilan. Alat bukti yang lain tidak ada. Yang dibuktikan secara scientific crime investigation tidak ditemukan. Jadi kalau sekarang dikatakan itu pembunuhan siapa? DNA-nya dicek nggak? Itu korban siapa? Atas nama siapa? Kan harus dicek betul nih. Ya kan ada ditemukan daging. Daging siapa ini di situ kan gitu. Memang polisi itu perlu sekolah, perlu orang pintar, tidak asal masuk polisi. Jadi ya saya sebagai seorang perwira Polri merasa masih ada penyidikan seperti ini. Harusnya
setelah saya pensiun 2014 seperti ini tidak ada lagi seperti itu. Baik, jadi dari selama ini pengadilan bergulir antara pra-peradilan, PK Saka Tatal, kemudian PK 6 terpidana ini, Anda semakin teryakinkan bahwa kasus Vina ini adalah 100% murni rekayasa. Iya, saya melihat bahwa proses penyidikan biasanya ada filter oleh jaksa penuntut umum. Tapi sepertinya kalau tadi ada penjelasan bahwa sudah ada pernyataan seperti ini, jaksa yang melihat berita acara, ya menurut saya kenapa nggak dijadikan satu aja? Ya, waktu proses awal jaksa terlibat. Nah, saya lebih cenderung ini ada kekilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Harusnya hakim menanya, ini peristiwa berat, kenapa para tersangka waktu di penyidik tidak didampingi oleh penasihat hukum? Kenapa laporan polisi dibikin tanggal 31? Harusnya mulainya dari situ. Dari situ harusnya, ini perkara berat tuh, bukan perkara copet loh, seperti itu. Ya. Pak Ugresina menjelaskan bahwasanya laporan itu ada dua, ada model A, ada model B. Kalau model A, dari keterangan Pak Ugresina ini adalah laporan yang dibuat oleh polisi. Polisi yang mendatangi TKP langsung, pertama kali yang mendatangi TKP. Nah, kalau Rudiana ini sebagai polisi membuat laporan, bahkan Rudiana ini tidak tidak mendatangi TKP pertama kali. Kenapa kok dikatakan tidak mendatangi TKP pertama kali? Nyatanya laporan itu dibuat tanggal 31, karena kejadiannya adalah tanggal 27, jadi 4 hari setelah kejadian. Nah, ini menurut Pak Ugresina adalah sesuatu yang fatal, yang yang dinilai salah apa yang dilakukan oleh Rudiana. Harusnya ya polisi yang pertama kali mendatangi TKP itulah yang bikin laporan. Bahkan Ibtu Rudiana ini dalam laporan tersebut seolah-olah melihat peristiwa itu secara detail, secara pokoknya ya telanjang mata lah, benar-benar melihat. Maka Pak Ugresina menanyakan, dia tahu peristiwa itu tuh dari mana kan gitu. Maka kalau dia itu pertama kali tidak mendatangi, kok bisa bikin laporan semacam itu secara detail, maka Pak Ugresina ada sedikit curiga, ini adalah sesuatu yang direkayasa oleh Ibu Rudiana. Ya, masuk akal juga sih, masuk akal. Kita nyimak aja guys, nyimak aja seperti apa kelanjutannya. Nah, kemunculan kecurigaan dari Pak Ugresina, kenapa kok ini mengarahnya ke kecelakaan ya, atau kasus sesuatu kasus yang direkayasa oleh Ibtu Rudiana. Ya karena laporan itu dibuat oleh Rudiana, yang mana Rudiana termasuk polisi yang tidak datang ke TKP yang pertama kali. Kan yang pertama kali datang itu bukan Rudiana, tapi adalah polisi dari Polsek itu yang menyatakan bahwasannya kejadian itu adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, ini adalah kecurigaan dari Pak Ugresina. Jadi kecurigaan Pak Ugresina hanya hanya mengarah ke rekayasa aja kecurigaannya itu. Jadi Pak Ugresina cuman memahami di situ ada sesuatu yang aneh, yaitu rekayasa, kecurigaan ini, rekayasa yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Ini masih kecurigaan Pak Ugresina. Di sisi lain Pak Ugresina belum berani memastikan, belum berani berandai-andai bahwasanya itu adalah ada kecelakaan. Karena apa? Ya belum ada keputusan di pengadilan kan, bahwasanya itu adalah kecelakaan. Sedangkan keputusan yang di pengadilan 2016 adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Kenapa kalau sampai belum berani berandai-andai? Karena fakta untuk kecelakaan ini belum dimunculkan, yang mana faktanya ini belum diputuskan melalui proses persidangan. Jadi ini kan masih menunggu keputusan ya, keputusan PK, sidang PK ke semua terpidana, tinggal menunggu ini. Nah, kalau ini nanti ke majelis hakimnya memutuskan ya, ini adalah kecelakaan, ya, misalkan tuh, berarti mungkin ya Pak Ugresina akan mengikuti pendapat atau putusan dari pengadilan. Dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan PK, sidang PK ke semua terpidana ini, emang kesemuanya saksi itu mengarahkan itu adalah semua ke
kecelakaan. Dan juga ada yang menganggap itu adalah rekayasa dari Aibtu Rudiana. Kemudian Pak Gurusono menambahkan, kalau itu masih dikuatkan dalam pembunuhan dan juga pemerkosaan, itu kan alat buktinya tidak kuat. Jadi alat bukti yang digaungkan, yang dihadirkan dalam persidangan 2016 itu, bahwasanya itu kasus pembunuhan itu, ya tidak kuat karena tidak didukung dengan apa tadi? Scientific crime investigation, sopo makanan apa. Jadi nggak ada apa itu dukungan dari itu. Makanya Pak Gurusono ya untuk pembunuhan ini masih ya apa ya, awang-awang lah, belum jelas karena apa, alat buktinya ya nggak begitu mendukung. Alat buktinya lebih-lebih 2016 ini sudah termasuk modern, Android sudah ada kan gitu. Jadi ya Pak Gurusono masih apa itu ya mengarah ke kecurigaan tadi ya, kecurigaan rekayasa tadi. Kemudian Pak Gurusono menambahkan ya mungkin ada kekhilafan dari hakim dalam memfilter atau JPU bisa jadi ya. Nah, memfilter hal-hal semacam itu. Kemudian atau emang ada kesalahan yang nyata dari hakim, karena ini adalah kasus-kasus yang berat. Nah, kasus-kasus yang berat ini kemudian kan si para terpidana itu ketika mulai penyidikan nggak ada pendampingan hukum. Nah ini sudah dapat bermasalah juga, nggak didamping oleh penasihat hukum dalam mulai dari penyidikan ini. Jadi Pak Gurusono ya mungkin ada kesalahan atau bahkan ada rekayasa dari Aibtu Rudiana. Ya, wallahu a'lam, namanya manusia kan gitu sih. Aduh, ribet ya kasus Vina ya, nggak selesai-selesai ya. Aduh, ada apa ini? Ke-8 terpidana ini, itu mereka katakanlah bukan pelaku, karena alat bukti saja tidak didukung dengan scientific crime investigation. Beda kalau mereka pelaku, kemudian ada hal-hal yang kira-kira memberatkan, mereka mengajukan PK. Jadi mereka ini memang bukan pelaku, sehingga kalau mengajukan PK, keadaan baru yang harusnya mulai ditempuh itu adalah keadaan-keadaan yang ya katakan mereka dikriminalisasi ya. Itu yang bertentangan dari mulai pasal 16 sampai pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita lihat misalnya laporan polisi dibikin laporan model B oleh Aibtu Rudi tanggal 31, itu benar-benar melanggar etika profesi. Seharusnya laporan polisi yang digunakan laporan polisi yang dibuat oleh petugas polisi yang datang ke TKP, ya kan? Yang kedua, kemudian wajib didampingi oleh penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum setiap saat. Kalau ancamannya di atas 15 tahun atau kan dia tidak mampu karena ancaman 5 tahun, itu penyidik pemeriksa dari awal menyatakan wajib memberikan bantuan penasihat hukum. Itu juga pelanggaran. Jadi saya rasa kalau novum ini bukti baru, keadaan baru diambil dari pasal 16 sampai 286, kira-kira ada berapa? 270 pasal yang dilanggar mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan. Jadi jangan repot-repot kembali membawa ada saksi. Kalau ini bukan mengungkap pembunuhan, itu bagaimana? Kalau pembunuhan bagaimana yang keterangan tadi misalnya minum ekstasi dan sebagainya, ya silakan. Tapi sekarang ke-8 terpidana ini memang baru terjadi, mereka dikriminalisasi. Nah, fakta baru, keadaan barunya menurut saya nih, ya pasal 16 Hukum Acara Pidana sampai pasal 286 itu berarti 270 pasal itu semuanya dilanggar. Dalam video tadi Pak Gurusono mengatakan bahwasanya ya semua terpidana ini adalah bukan pelaku pembunuhan. Kemudian beliau memaparkan sedikit peradilan yang sesat ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan mulai dari penyidikan. Ya, di antaranya adalah alat bukti yang tidak didukung oleh scientific crime investigation. Itulah. Kemudian tidak adanya pendampingan hukum mulai dari penyidikan bagi semua terpidana sekarang ini yang mengajukan PK ini. Maka dari situ, dari poin-poin itu ternyata Pak Gurusono ini mengumpulkan
menjumlah semuanya kurang lebihnya ada 270 pasal pelanggaran, maksudnya yang dilanggar oleh mulai dari tingkat penyidikan sampai akhir. Ngeri gak sih? 270 pasal yang dilanggar. Wah, ngeri. Ya intinya kasihan juga sih kalau emang ini bener-bener nyata si terpidana ini bukan pelakunya, kan kasihan juga kan. Kasihan juga. Tapi kalau emang itu nyata-nyata pembunuhan, pemerkosaan yang dilakukan oleh para terpidana ini, oke lah, tak apa-apa. Dan kalau tidak, ini kan kasihan banget kan. Masa depan mereka ya gimana, masih muda, nggak merasa melakukan hal itu, ya kemudian ditangkap. Ngeri banget. Aneh ya. Aneh bin aneh. Maka dari itu daripada kita pusing-pusing, ya ambil nunggu informasi aja sambil ngopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.